Shalom, salam PPGT, salam kader siap utus. Berjumpa kembali dalam renungan mingguan PPGT Klasis Kutai Timur dengan judul Lain dari yang lain. Sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini, mari kita minta kekuatan di dalam Tuhan. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Hingga saat ini begitu banyak kasih karunia yang Kau berikan ya Tuhan, yang kami rasakan ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, kami akan melandasinya dalam renungan mingguan pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Kau berkati kami, mampukan kami untuk memahami dan meneladani ya Tuhan, terlebih untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, inilah doa anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Imamat pasal yang ke-19 ayat 1 sampai 18. Imamat pasal 19 ayat 1 sampai 18. Ketika teman-teman sudah membuka, mari kita membaca. Kudusnya hidup. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sahabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuanganmu. Akulah Tuhan Allahmu. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Dan hiduplah itu dimakan pada hari mempersembahkannya, atau boleh juga pada keesokan harinya. Tetapi apa yang ditinggal sampai hari yang ketiga haruslah dibakar habis. Jikalau dimakan juga pada hari yang ketiga, maka itu menjadi sesuatu yang jijik dan Tuhan tidak berkenan akan orang itu. Siapa yang memakannya akan menanggung kesalahannya sendiri, karena ia telah melanggar kekudusan persembahan kudus yang kepada Tuhan. Nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang-orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Tema renungan mingguan kita pada minggu ini diberi judul Lain dari yang lain. Lain dari yang lain. Teman-teman, apa yang teman-teman ketahui dari arti kata kudus? Begitu banyak arti ya.
Bisa jadi nama salah satu kota di provinsi Jawa Tengah. Bisa. Seseorang yang kerjanya hanya berdoa dan membaca Alkitab. Bisa. Rohaniawan yang tidak terlibat urusan bisnis atau politik. Bisa juga. Atau benda atau makanan yang sudah kita atau teman-teman doakan. Ya karena sudah didoakan pasti jadi kudus ya. Bisa juga. Begitu banyak arti kata kudus. Di sini Musa menulis satu kata kudus berkali-kali untuk menggambarkan pribadi dan kehendak Tuhan. Dalam bahasa Ibrani tulisannya kados, K-A-D-O-S-H kalau di Eja, yang berarti terpisah atau tidak bercampur dengan yang lain. Bisa dikatakan sendiri, kudus karena dia sendiri, tidak tercampur dengan yang lain, begitu ya. Berbicara tentang kekudusan Tuhan berarti berbicara tentang keberadaannya yang menggetarkan, seperti mainan kertas di hadapan orang yang membuatnya, pemimpin terhebat di hadapan Allah. Dia adalah pencipta dan yang lain adalah ciptaannya. Tidak bisa dibandingkan, dan Tuhan yang kudus itu menghendaki umat yang dipilihnya untuk mencerminkan pribadinya. Dengan kata lain, Tuhan mau kita ikut ajarannya. Tuhan mau kita kudus. Caranya untuk kudus, ya kita tidak boleh bercampur dengan ajaran lain. Kita harus ikut di ajaran Tuhan. Bangsa-bangsa yang lain menyembah patung dan benda-benda angkasa. Umat Tuhan harus menyembah Sang Pencipta. Mereka menentukan dan saling menuntut benar dan salah satu menuntut standar sendiri, tapi umat Tuhan harus hidup sesuai dengan standar Tuhan. Hidup yang kudus merupakan pintu masuk di mana berkat Allah yang dinyatakan dalam hidup kita. Firman Allah menegaskan, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Terdapat dalam ayat 2 pembacaan kita. Selanjutnya dikatakan, "Janganlah engkau menyebar fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia, akulah Tuhan." Terdapat pada ayat ke-16 pada pembacaan kita. Skenanya, seorang ahli filsafat dari Roma pernah mengatakan bahwa perempuan dinikmati untuk diceraikan dan diceraikan untuk dinikahi. Dalam nada yang hampir sama, Demosthenes, seorang ahli filsafat dari Yunani, juga pernah mengatakan, "Kita memelihara orang sundal untuk kesenangan. Kita memelihara gundik untuk keperluan badani sehari-hari. Kita memelihara istri untuk beranak dan memelihara rumah tangga. Orang-orang percaya dituntut untuk memiliki martabat yang lebih tinggi dari manusia di sekitar yang biasa dengan kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, atau bisa dikatakan kafir." Pergumulan kita zaman sekarang, kita melihat ada banyak orang Kristen termasuk pemuda yang kembali pada perbuatan-perbuatan cemar seperti perjudian, perzinahan, perselingkuhan, berbagai perbuatan dosa yang dilakukan begitu mudah. Padahal Tuhan memanggil kita menjadi jemaatnya. Bukanlah untuk melakukan yang cemar, melainkan apa yang kudus. Teman-teman, kader siap putus. Tidak ada cara lain untuk menyaksikan bahwa kekristenan lebih baik dari yang lain dalam kehidupan ini selain dari bagaimana kita menampilkan diri sebagai manusia yang baik, memperlihatkan sikap hormat kepada Tuhan, moral etis yang baik, bekerja dengan baik, menjadi seorang teman yang lebih baik, dan menjadi orang yang dapat dipercaya. Dalam sikap etis moral,
semestinya orang percaya lebih bersungguh-sungguh lagi dalam hal kasih dan kesetiaan. Kasih Yesus harus menjadi pola hidup kita, karena kasih itu sendiri merupakan hakikat atau kesempurnaan Allah. Dalam segi cara hidup, pemuda seharusnya melakukan aktivitas kehidupannya dengan sabar, tenang, rajin, dan efisien. Hidup dalam kekudusan adalah langkah penting untuk kita bisa berdampingan dengan Allah, dan memang dibutuhkan kekudusan hidup bila kita sungguh-sungguh rindu untuk bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang Maha Kuasa nantinya. Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji hormat bagimu ya Tuhan, kami naikkan padamu. Ya Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Semoga kami dapat meneladaninya, terlebih kami melakukan dan mengimplementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terkhusus pada hari ini ya Tuhan, kiranya Kau berkati aktivitas kami, dalam kerja kami, dalam setiap ibadah kami ya Tuhan yang kami lakukan. Kiranya itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami membawa segala permohonan kami untuk keluarga kami dimanapun mereka berada. Kiranya Kau selalu senantiasa memberkati ya Tuhan. Dalam aktivitas kami pula sehari-hari ya Tuhan, kiranya Kau selalu menuntun dimanapun kami berada. Ya Bapa, secara khusus ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, baik kami di dalam keluarga, di dalam jemaat, maupun di dalam bernegara ya Tuhan. Terkhusus untuk pandemi yang saat ini kami hadapi ya Bapa, COVID-19. Kami tidak tahu ya Tuhan musuh kami ini, namun kami percaya ya Bapa, dalam waktu yang tidak lama lagi ya Tuhan Yesus, Engkau mengangkat segala penyakit yang dari muka bumi ini ya Tuhan, supaya kami dapat beraktivitas seperti biasa, kami dapat saling berjumpa, tatap muka satu dengan yang lainnya Tuhan Yesus. Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat-Mu. Kami siap melakukan aktivitas kami hari ini, dan terimalah doa kami ini ya Bapa. Ampunkan setiap salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Demikian renungan mingguan PPGT Klasis Kutai Timur pada hari ini. Salam sehat, salam kader, siap putus.